Oh, ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang semoga memberikan keberkahan untuk agenda kita untuk kesempatan kali ini. Dan Alhamdulillah Ustadz Agung sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ini kami ucapkan selamat datang pada Ustadz Agung di ini room Zoom meeting bersama siswa dan siswi SMA IT Darul Ilmi, dan juga sebenarnya mengundang alumni juga sekalian begitu ya, untuk silaturahim juga dengan alumni. Jadi insya Allah untuk agenda kita nantinya kita akan mendengarkan tauhid dari beliau yang insya Allah untuk kesempatan kali ini akan dibawakan dengan tema keutamaan menuntut ilmu, dan sekali lagi ini adalah bisa dikatakan sebagai untuk mengawali ya kegiatan Bina Pribadi Islam di semester 2 ini, dan juga nantinya ada kegiatan-kegiatan lanjutan dan juga program-program yang lainnya yang sudah disiapkan untuk sekolah, yang tujuannya adalah ya tiada lain untuk bisa membentuk tadi ya dari sisi spiritual, ataupun juga sebenarnya dari Bina Pribadi Islam ini bukan hanya sisi spiritualnya saja, sekali lagi karena Islam tadi yang menekankan adalah sifat tawazun, tentu saja di Bina Pribadi Islam ini adalah tujuannya adalah bukan hanya spiritual tapi semuanya, fisiknya dan juga termasuk juga akal, termasuk di sana untuk paling tidak mencapai standar minimal gitu. Oke. Kemudian insya Allah jika Ustadz Agung sudah siap, mungkin selanjutnya bisa dipersilakan kepada Ustadz Agung untuk bisa menyampaikan materi untuk kesempatan kali ini. Suaranya ya, terdengar? mungkin sebelum. Pak Eko? Iya, terdengar, Ustadz. Terdengar, jelas. Baik. Ya, dipersilakan, Ustadz, untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa
bergabung bersama para siswa dan alumni di ruang Zoom ini, walaupun bermuajahah kita melalui aplikasi, tetapi mudah-mudahan dalam kenyataannya Allah memberikan ikatan-ikatan hati kepada kita semua, karena kita semua adalah seorang muslim, seorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan kita karena keyakinan kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah saudara ya semuslim, saudara seislam, yang dengannya maka watawasau bil haq watawasau bis sabr itu menjadi bagian dari salah satu aktivitas beramal soleh kita, saling menasehati, ya saling menyampaikan kebenaran, ya saling memberikan tausiah, itu menjadi bagian dari aktivitas amal kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah bagi Nabiullah Muhammad SAW, bagi keluarga, bagi para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya oleh Pak Eko diberikan amanat untuk menyampaikan ya beberapa poin-poin penting materi tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Nah, ini adalah tentu jadi satu amanah yang besar ya sebagai kita semua ya, baik saya juga seorang guru ya, seorang dosen, teman-teman juga di sini Pak Eko dan teman-teman guru di SMA IT juga seorang yang senantiasa menuntut ilmu, memberikan ilmu, dan juga di sini para murid juga memiliki aktivitas utamanya adalah menuntut ilmu. Tentu Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar ya terhadap ilmu. Akan tetapi kita coba memulai ya bagaimana keutamaan menuntut ilmu itu, kita mulai membahas dengan yang namanya siapa sesungguhnya yang memberikan ilmu ya. Maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang ilmu ini adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah adalah pencipta kita ya, dia adalah seorang Al-Khaliq, pencipta seluruh makhluk ya, yang mengadakan seluruh makhluk, yang tiada menjadi ada ya, yang membentuk makhluknya ya, yang membentuk rupa makhluknya, yang memberikan tugas ya, dan sifat kepada makhluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka posisi sebagai seorang penuntut ilmu, seorang yang senantiasa mencari ilmu, adalah harus menjadikan dirinya itu sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai seorang makhluk, yang meyakini ada yang menciptakan dirinya, yang meyakini bahwa dia sebelumnya adalah makhluk yang tidak ada menjadi ada sekarang, bahwa dialah Allah yang menghidupkan kita, dialah Allah yang membentuk rupa kita, membentuk badan kita, membentuk wajah kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang penuntut ilmu, seorang yang mencari ilmu, maka keyakinan itu terlebih dahulu yang harus kita miliki. Maka banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa sebelum kita mencari ilmu, maka adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita dahulukan. Bagaimana kita melakukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu langkah utama dan langkah pertama kita sebelum kita mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, entah itu ilmu agama ya, apakah ilmu dalam sekolah-sekolah kita, matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia dan seterusnya, maka sesungguhnya ada pertama kali sebelum kita mencari ilmu adalah kita memiliki adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk adabnya? Bentuk adabnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, di halaman
di ayat 282, ya. Ini salah satu adab yang oleh para ulama diajarkan kepada seluruh para penuntut ilmu yang senantiasa ingin ilmunya berkah, yang senantiasa ilmunya ingin menjadikan ilmunya itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi sekitarnya. Itu ada dalam Quran surat 282, Quran surat Al-Baqarah. Di akhir ayat Allah berfirman, "Wattaqullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Ya. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Tahu semuanya, bahkan yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari harus dimiliki oleh Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa yu'allimukumullah. Ya. Maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam beberapa kaidah penuntut ilmu, maka adab itu adalah hal pertama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Karena apa yang Allah sampaikan, wattaqullah wa yu'allikumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kamu. Itu adalah setidaknya ada 3 hal. Ya, yang oleh para ulama dikatakan kalau kita bertakwa pada Allah, kemudian kita belajar, kita menuntut ilmu, kita membaca, kita sekolah, ya, nanti satu waktu nanti juga kita kuliah, satu waktu kita nanti kalau jadi guru, satu kali jadi pebisnis kita menjadi pebisnis, maka kita tidak akan pernah berhenti belajar. Tetapi belajar itu akan menjadi berkah. Maka berawal dari ayat 282 di akhir ayatnya, wattaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajar kepada kamu. Jadi hal pertama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang ingin menuntut ilmu, yang serius menuntut ilmu, dan seorang muslim memang harus serius menuntut ilmu, mencari ilmu, membaca buku, memahami, meneliti. Karena Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, yang ilmunya tidak pernah terbatas. Sementara kita makhluknya adalah sepintar-pintarnya kita, secerdas-cerdasnya kita hanya memiliki ilmu yang sedikit dibandingkan, sangat sedikit, bahkan tidak bisa dibandingkan sedikitnya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ilmu yang kita cari sedemikian rupa, dengan kesungguhan kita mencari ilmu, dengan kesungguhan kita mencari buku-buku untuk kita cari mencari ilmunya, maka yang pertama kali adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu seolah-olah menjadi satu syarat, ya, bagi seorang penuntut ilmu. Karena begitu kepada kita, wattaqullah wa yu'allikumullah, bertakwalah kepada Allah wa yu'allikumullah. Ya. Maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguh Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kita apakah tahu segala sesuatu? Tidak. Apakah kita secerdas apapun kita? Apakah semuanya kita tahu? Tidak. Ya. Kalau saya di kampus, misalnya di Unila, profesor itu yang dia mengetahui, mendalami, meneliti satu ilmu tertentu saja. Misalnya kalau saya di komunikasi, ada profesor khusus tentang komunikasi massa. Bukan tentang ilmu komunikasi secara keseluruhan. Ada yang dia profesor tentang komunikasi interpersonal misalnya. Dan cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi dia tidak tahu tentang ilmu secara keseluruhan. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Tetapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat pertama untuk senantiasa kita mendapatkan pengajaran dari Allah adalah wattaqullah. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antara orang-orang yang memiliki adab di dalam mencari ilmu, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam mencari
dalam mencari ilmu. Allah akan memberikan kecerdasan. Allah akan memberikan pemahaman yang lebih mudah kalau kemudian dia mengawalinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu fenomena yang harus kita pikirkan dan kita pahami dalam kaidah juga pendidikan. Dan ini saya senantiasa mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Saya selalu bilang, belajar itu pada pokok intinya, apalagi dalam kaidah dalam Islam, yang paling penting di dalam Islam itu adalah bagaimana kita berproses di dalam pembelajarannya. Bukan mencari hasil, dan kita hanya mencari nilai paling bagus, nilai A, nilai 100 misalnya, nilai 90, nilai 95. Itu hanya sebagai bagian dari apa yang diwasilahkan dalam. Oleh karena itu sebetulnya yang paling penting, yang pertama kali selain tadi wattaqullah, bertakwa kepada Allah, maka wa yu'allikumullah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Allah ngasih pengajaran kepada kita karena kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk berusaha bertakwa kepada Allah, maka akan memberikan kecerdasan kepada kita. Bukankah pada saat Allah memberikan pemahaman kepada kita, pengajaran kepada kita melalui proses kita belajar, melalui proses kita diajari oleh guru-guru kita, ya, oleh dosen-dosen kita, ya, melalui buku-buku yang kita baca. Apa gunanya kita baca buku? Apa gunanya kita berjam-jam mendengarkan guru, tapi kita tidak diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala? Oleh karena itu, menuntut ilmu itu adalah juga bagian dari bahwa Allah lah yang memberikan ilmu, Allah lah yang memberikan pemahaman, Allah lah yang memberikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allikumullah. Allah, ya, kita duduk di depan guru, kita membaca buku, kita menulis, Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita semua. Maka ini menjadi salah satu ayat Quran surat Al-Baqarah ini 282 ini jadi pegangan bagi para penuntut ilmu. Karena untuk menjadi seorang penuntut ilmu itu tidak mudah. Bukankah dulu ya, para ulama-ulama kita, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ada Ibnu Rushd, yang lain, Al-Kindi misalnya. Itu para ulama-ulama kita. Jadi ada ulama yang intelektual, ulama yang intelektual, ya, kajian-kajian ilmu keagamaan, tetapi dia tidak tertutup dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu bisa matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia, ya, kalau sekarang kekinian. Maka itu adalah bagian dari ulama yang intelektual. Tapi ada juga intelektual ulama. Intelektual ulama itu kalau misalnya ada ahli biologi, ada ahli matematika, dia profesor di bidang itu, atau dia yang ahli di bidang nuklir misalnya, dia ahli di bidang astronomi, tapi dia juga menjadi seorang ulama. Dia bisa menjelaskan tentang fikih, dia bisa menjelaskan tentang syar'i di antara para ulama-ulama kita, yang dia adalah seorang dokter misalnya. Tapi dia juga bisa menulis tentang fikih. Kenapa? Karena kita dituntut juga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Selain kita juga dituntut untuk mengetahui, mempelajari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah berikan dalam bentuk alam semesta ini. Gunung, laut, ya, hujan, itu ayat-ayat tidak ada salahnya kita pelajari, tapi bagian yang harus kita lakukan daripada kita belajar matematika. Kata salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, tokoh Islam, ya, Ustadz komunikasi dengan pendidikan di Indonesia kenapa tidak berhasil, itu tidak senantiasa dikaitkan dengan penciptanya.
Kalau kita belajar matematika, kita berhasil melakukan belajar matematika sehingga kita bisa menjawab matematika misalnya. Kenapa itu tidak kita kemudian hubungkan bahwa kemampuan kita adalah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar tanaman, fotosintesa misalnya, dan seterusnya. Kenapa proses itu tidak dihubungkan dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu setiap pendidikan kita dapatkan itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Lagi-lagi setiap ilmu yang kita dapat, kita kembalikan kepada Allah. Kapun pada saat dia sudah menuntut ilmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya semakin lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa menuntut ilmu harus dimulai dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah. Apapun yang kita pelajari, kecenderungan ilmu apa yang kita sukai itu nggak ada masalah. Kecuali ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu nyopet misalnya itu nggak perlu dicari ilmunya. Ilmu-ilmu mencuri, ya. Ilmu-ilmu yang kira-kira bisa merugikan orang lain kalau kita amalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat dan itu tidak perlu kita mencarinya. Tapi ilmu-ilmu yang senantiasa memberikan manfaat bagi diri kita, manfaat bagi keluarga kita, manfaat bagi masyarakat, maka itu menjadi kewajiban untuk kita mempelajarinya. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa ilmu yang diberikan, ilmu yang kita pelajari, Allah memberikan pemahaman kepada kita, Allah menjadikan kecerdasan kepada kita, itu adalah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka tadi, ya, setelah adab itu kita lakukan, Allah akan memberikan pemahaman kepada kita, Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita. Kenapa? Karena wattaqullah. Kita mengawalinya dengan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu mengawalinya dengan adab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu. Ini yang kedua. Coba kalau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan. Kita punya pengetahuan tetapi tidak bisa kita lakukan. Kita mengetahui sebuah bukan. Masya Allah kan? Inilah berkahnya ilmu. Kalau cari ilmu saja semua orang bisa. Ada dokter yang muslim tapi nggak sholat? Ada. Apakah itu bisa kita contoh? Tentu saja tidak. Karena kita sebagai seorang muslim, kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kita mencari ilmu sedalam-dalamnya. Sekuat yang bisa kita lakukan, karena mencari ilmu itu juga adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tapi dengan sejalan itu kita tetap sujud dengan Allah, kita tetap sholat, ya, kita tetap berzakat, kita tetap saum. Itu sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengawali mencari ilmu ya, dengan kesungguhan, mengawalinya dengan adab, maka Allah selain tadi diberikan pemahaman yang lebih dimudahkan, diberikan kecerdasan, yang kedua adalah Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kalau kita udah tahu, misalnya, bahwa sholat duha itu adalah mendatangkan rizki, memudahkan rizki, bahwa sholat duha itu adalah menghindarkan kita dari mara bahaya. Tapi kadang kenapa kita malas melakukannya? Kita tahu bahwa sholat qobla subuh itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kadang kita tidak melakukannya. Kita tahu sholat tahajud itu juga akan meningkatkan derajat seseorang. Dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak tahajud misal? Itulah keberkahan ilmu. Kalau kita tahu ilmu dan kita bisa mengamalkannya, itu adalah atas izin Allah. Dan mudah-mudahan itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah buat yang ada dalam diri kita. Karena hakikat ilmu itu adalah bisa kita amalkan. Pada saat kita, makanya kenapa ilmu itu salah satu fungsinya adalah sebagai dasarnya amal. Ada dua kan? Dia dasarnya amal. Jadi dasarnya keimanan kita kepada Allah. Kita mau beriman sama Allah juga harus punya ilmunya. Itu makanya kenapa para nabi ya, dari awal sampai akhir, salah satu tugas beratnya adalah mengukuhkan eksistensi tauhidullah di hadapan masyarakatnya, di hadapan umat. Sampai kita lihat kisah
Nabi Allah di tahun 9 Hijriah misalnya. 8 Hijriah itu Fatu Mekah, tapi Fatu Mekah itu bukan berarti seluruhnya sudah selesai. Karena di Mekah itu masih ada orang-orang musyrik, ada orang yang musyrik yang haji juga ada. Di dalam sirah itu disebutkan orang musyrik itu juga berhaji, tapi dengan cara mereka. Mohon maaf, dengan cara bertelanjang, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi pada saat Fatu Mekah, eksistensi Tauhidullah itu belum seluruhnya ada di dalam Mekah, tetapi pada saat 9 Hijriah, ya, pada saat Nabi Allah SAW mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Haji pertama, membawa 300 orang Muslim untuk melakukan haji, disitulah perintah untuk membersihkan Mekah dari orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, sekaligus tidak hanya eksistensi Tauhidullah yang ditegakkan, tapi eksistensi ekonomi, eksistensi sosial masyarakat, eksistensi politik, karena waktu itu juga riba masih luar biasa di Mekah. Turunlah surat At-Taubah, ayat 1, dan seterusnya sampai ayat 6 kalau tidak salah, itu kemudian Allah memerintahkan untuk memutuskan semua perjanjian dengan orang musyrik, dan membersihkan Mekah dari orang-orang kafir Quraisy selama 4 bulan. Artinya apa? Artinya Nabi Allah Muhammad itu juga menyempurnakan tugasnya ke tauhid ini kepada di Mekah ya saat itu. Hingga pada akhirnya selesai bersih Mekah dari orang kafir Quraisy, maka tugas Nabi Allah Muhammad selesai di situ. Tanggal 10 Hijriah Allah mewafatkan beliau karena tugasnya sudah selesai, ya, menjadikan Mekah waktu itu menjadi salah satu negeri yang bersih dari orang musyrik, bersih dari eksistensi orang-orang musyrik, tauhidnya orang musyrik gitu, tapi yang tegak adalah tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, dan eksistensi Islam yang lainnya, sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya juga tegak di Mekah. Nah, begitupun di dalam ilmu, ini semua harus mencari ilmu. Semua tegak di dalam ilmu. Ilmu itu tegak karena amalnya. Ilmu itu kita tahu hanya kalau hanya sekedar kognisi dalam pikiran kita saja. Itu hanya sekedar ilmu yang ada di dalam, mengendap di dalam diri kita. Tetapi yang paling baik di antara banyaknya ilmu adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Ingat tidak satu kisah di zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Di satu pagi, memang kisah ini ada yang bilang satu pagi, ada yang juga tidak disebutkan waktunya. Tapi begitu Nabi berada di masjid, berkumpul bersama para sahabat yang cukup banyak, lalu kemudian Nabi bertanya, siapakah yang hari ini sholatnya sudah sempurna dengan berjamaah? Hampir semuanya sahabat itu mengangkat tangannya. Alhamdulillah. Artinya bahwa ilmu dalam sholat berjamaahnya sudah diamalkan oleh seluruhnya. Lalu kemudian siapa yang sudah sedekah hari ini? Sebagian sahabat mengangkat tangannya, termasuk Abu Bakar di dalamnya. Lalu kemudian siapa yang saum hari ini? Ada yang mengangkat sebagian masih mengangkat tangannya, termasuk Abu Bakar mengangkat tangannya. Lalu kemudian siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Ternyata hanya beberapa sahabat saja yang mengangkat tangannya. Lalu bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Yang mengangkat tangan cuma Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini sudah mensolatkan jenazah? Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memiliki kemuliaan di sisi Nabi Allah Muhammad SAW masih tetap ingin mengamalkan, walaupun beliau itu punya keutamaan khusus kan dibandingkan para sahabat-sahabat yang lain. Beliau yang pertama kali masuk Islam bersama Khadijah. Ya, beliau kemudian juga yang keimanannya luar biasa kepada Allah, apalagi pada saat turunnya Nabi Allah dari Isra Miraj misalnya. Waktu itu Nabi Muhammad dicibir sedemikian rupa oleh orang-orang di Mekah, ya, kafir Quraisy. Tapi Abu Bakarlah yang membela Nabi. Kata Abu Bakar, jika seandainya di depanku ada tirai berwarna putih dan Nabi Muhammad mengatakan itu bukan putih, maka aku akan menolak apa yang dikatakan oleh mataku. Begitu keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sehari-harinya juga bersama Nabi, bahkan sampai meninggalnya kuburannya di samping Nabi, punya keutamaan khusus, tetapi beliau masih ingin mengamalkan apa yang memang menjadi keutamaan di dalam ilmunya. Dia mengetahui sedekah itu baik, dia mengetahui bahwa mengantarkan jenazah itu baik, itu diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bilang, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena selain ilmunya, selain kealimannya, tapi juga kemampuan dia untuk bisa mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ini penting buat kita untuk ketahui. Untuk bisa kita fahami bahwa ilmu tidak
Jangan sampai mengendap di dalam hanya sekedar pikiran kita. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, saya sempat baca sebuah riset ya, di sebuah majalah cukup besar terkenal di Indonesia. Ternyata yang tertangkap KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ternyata banyak yang mereka sekolahnya S3, yang gelarnya doktor. Bahkan ada yang beberapa yang profesor. Boleh dicek, silahkan dicek. Ternyata banyak para tersangka korupsi itu yang doktor. Bukan berarti nggak boleh kita sekolah tinggi-tinggi, bukan. Bukan tidak berarti kita jangan sekolah terus-menerus, bukan. Karena hakikatnya ilmu itu adalah wattaqullah wa yu'allimukullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kepada kita. Kalau orang mencari ilmu, niatnya hanya mencari dunia, misalnya hanya mencari penghasilan, hanya mencari gaji, tidak ingat bahwa dia mencari ilmu ada dalam rangka mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi mencari ilmunya menjadi tidak berkah. Mencari ilmunya malah bakal akan mencelakakan dia. Ilmunya akan justru menjerumuskan dia dalam kehidupan. Oleh karena itu sebetulnya tadi, wattaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwa kepada Allah, kita mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan pemahaman, akan memudahkan kita juga dalam pengertian, ya, memahami kita juga dalam mengamalkan sebuah ilmu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian juga kita mengamalkannya itu beserta dengan adab-adabnya. Beserta adab-adabnya. Jadi tidak hanya mengamalkan, tetapi juga mengamalkan disertai dengan adab-adabnya. Bagaimana tidak Umar bin Khattab, ya, yang dulu adalah Umar bin Khattab itu kan masuk ke dalam Islam agak belakangan-belakangan. Ya, begitu dia masuk ke dalam Islam, yang sebelum Islamnya kita tahu perangainya, ya, perangainya kasar, bahkan di dalam sejarah dikatakan dia pernah membunuh anak-anak perempuan, gitu ya. Tapi begitu mengenal Islam, dia tahu tentang Islam, dia mendalami Islam, ya, dia mencintai Islam. Maka itu tidak hanya mengendap dalam pikirannya kecintaan itu, tapi kemudian dia mengamalkannya. Dia menjauhi lagi amalan-amalan jahiliyahnya. Dia tidak lagi suka membunuh. Dan itu hal terpenting. Ilmu mengamalkan disertai dengan adab-adabnya. Jangan sampai kita belajar ilmu di pengajian misalnya. Di pengajian itu kita akhlaknya baik, begitu keluar pengajian kita menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang bengal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita dalami. Bukankah kita ingin mengamalkan ilmu, tapi juga beserta dengan adab-adab. Dengan guru kita memiliki adab yang baik. Dengan guru bicara kita baik, dengan guru ekspresi kita baik. Pada saat ujian kita punya adab, kita tetap jujur di dalamnya. Itu bagian dari keberkahan ilmu. Keberkahan dari bagian adab-adab yang sudah kita tanamkan sehingga kita tidak berani melakukan kecurangan-kecurangan. Itulah adab di dalam ilmu. Penting bagi kita untuk memahami, adik-adik sekalian. Perjalanan kalau umur kita masih panjang nih adik-adik, nanti kuliah S1, nanti kuliah S2, nanti kuliah S3. Semua akan menjadi mudah kalau seandainya wattaqullah wa yu'allikumullah. Karena kita yakin semua akan dipermudah, semua akan diajari Allah, semua akan dibimbing Allah, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan pemahaman, Allah akan memudahkan di dalam mengamalkan, maka wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 hal. Bagaimana kita menuntut ilmu dengan adab. Menuntut ilmu dengan mengawalinya bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk kita fahami. Tadi di awal saya mengatakan bahwa memahami sebelum kita mendalami kembali tentang menuntut ilmu, maka mengawali menuntut ilmu ini dengan Al-Alim. Siapa Al-Alim? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha mengetahui seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena dialah Sang Khalik. Dialah yang menciptakan. Adapun manusia membuat robot, ya hanya sebatas robot.
tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya, tidak ada akalnya, tidak ada otaknya, tidak ada hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sangat sempurna. Sedemikian banyak miliar manusia, sesama-samanya orang wajahnya, kalau ada yang kembar sekalipun misalnya, tidak ada yang sama persis 100%, tidak ada. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak miliar manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang wajahnya 100% sama misalnya. Tubuhnya 100% sama, tidak ada. Itulah kenapa Allah sering menyebut dirinya Innallaha Alimul Hakim. Dan seterusnya. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Hatta itu adalah yang gaib. Yang kita tidak pernah tahu yang gaib itu seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka yang selanjutnya adalah kita tidak boleh sombong dengan keilmuan kita. Yang tadi saya tekankan adalah bagaimana mencari ilmu itu adalah proses yang harus kita terdahulukan. Proses di dalam belajar itulah yang harus kita utamakan. Proses belajar yang baik, proses belajar dengan kejujuran, proses belajar dengan kesungguhan. Saya ada satu profesor di Unila, saya nggak akan sebutkan namanya. Dia punya metode belajar itu, Masya Allah, luar biasa. Mungkin tidak setiap orang bisa melakukannya. Dia tuh mulai belajar itu jam 3 pagi. Sebelumnya dia bangun dulu, sebelum jam 3, dia ibadah dulu sama Allah, sholat tahajud dulu. Ya. Lalu jam 3 itu karena sudah selesai sholatnya, sudah selesai ibadah sama Allah. Lalu kemudian jam 3 itu dia duduk, dia membaca buku, dia menulis, dia membuat karya. Itu di subuh hari, di sebelum subuh hari. Dimulai jam 3 pagi. Seorang profesor di Unil itu ada yang kayak begitu. Itu cerita sendiri sama saya. Kadang saya tanya, gimana sih Prof bisa sangat produktif menulis, ya. Kemudian menjadi seorang profesor yang juga dalam waktu yang muda, ya, di umur 40-an. Dia bilang ya biasa aja, tapi kata dia kalau saya belajar di jam 3 pagi, gitu. Jam 3 pagi belajar, gitu ya, membaca, menulis, dan seterusnya. Di waktu-waktu di mana mungkin orang lain tidur juga. Di orang lain nyenyak tidur, dia belajar, dia sujud sama Allah. Sebelum dia belajar, dia sholat dulu, ya, berzikir dulu. Itu contoh yang baik buat kita. Walaupun kalau kita nggak sanggup jam 3 pagi misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kesungguhan kita mencari ilmu. Tetapi sebelum mencari ilmu tadi, adab-adab kita kepada Allah. Mengupayakan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tadi, ya, Allah itu ya Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Makanya dalam Quran surat Luqman, ya, Quran ke-31 ayat 27, Allah menyampaikan, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ya, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Jadi sekarang sekian banyak laut ada, ya, dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah turunkan. Maka ditambah lagi 7 laut selanjutnya. 7 kali lipat laut yang ada sekarang. Sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Itulah ilmu Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka sombong kalau ada orang yang merasa dirinya dan merendahkan orang lain karena ilmunya. Karena sesungguhnya tidak berbanding di antara ilmu yang Allah miliki dengan ilmu yang kita miliki. Maka disitulah tadi esensi dari pendidikan kita, esensi dari mencari ilmunya kita adalah semakin kita mencari ilmu, semakin kita tahu tentang sesuatu, semakin kita memahami sesuatu, semakin kita bisa melakukan sesuatu, semakin banyak karya-karya kita. Maka sesungguhnya pada hakikatnya kita harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang menciptakan kita semua. Adik-adik sekalian, itu salah satu gambaran bagaimana ilmu Allah yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat kita mencari ilmu, teruslah mencari ilmu, karena ilmu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Carilah ilmu, dalamilah ilmu, karena ilmu itu tidak akan pernah akan sampai pada dasarnya. Dia akan terus-menerus
Mencari pangkalnya pun bahkan bisa jadi tidak ada pangkal. Karena ilmu itu sangat luas, sangat dalam. Bahkan ilustrasi yang Allah berikan luar biasa kepada kita. Kita semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menuliskan laut, bahkan 7 kali laut didatangkan kembali. Kita tuliskan ilmu kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah ada habis-habisnya. Kita menuliskan, hatta itu sampai kering, maka ilmu itu akan tetap ada, tidak sanggup untuk kita tulis kembali. Itu hakikat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Secerdas-cerdasnya, setinggi-tingginya ilmu yang kita miliki, maka sesungguhnya kita harusnya semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seluruh potensi kita, itu adalah potensi yang harus kita jadikan sebagai wasilah beramal kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Maka ini penting buat kita untuk mencari ilmu. Kita jangan mencari sesuatu yang tidak kita sholat misalnya. Kita nggak mungkin sholat itu ikut-ikutan orang, tapi sholat itu harus kita pelajari. Sekalipun misalnya kalian sangat dominan ingin sebagai seorang yang ahli matematik, seorang yang ahli fisika, misalnya, seorang yang ahli ekonomi, ahli politik. Tapi ada ilmu-ilmu dalam agama yang memang harus wajib kita pelajari. Ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu ibadah yang memang itu diwajibkan, itu harus kita tahu ilmunya. Tentang sholat, kita harus belajar tentang sholat. Kita harus baca tentang sholat. Kita harus baca tentang fikih toharoh, fikih tentang sholat. Kita tahu hadis-hadisnya. Kita tahu mana yang Nabi ajarkan dengan hadis-hadis yang sahih misalnya. Kita harus pelajari itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Harus kita tahu. Harus kita memahami. Baru kita ikuti. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang justru kita tidak ketahui, karena kita akan tersesat di dalamnya. Orang yang tidak punya ilmu itu orang yang akan tersesat. Maka Allah senantiasa membandingkan orang yang berilmu itu apakah sama cahaya dengan kegelapan, ya kan? Ya tentu saja berbeda. Begitulah ibaratnya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Orang yang beriman kepada Allah apakah sama dengan yang tidak beriman? Tentu saja berbeda. Apakah cahaya sama dengan kegelapan? Tentu saja berbeda. Maka kita ingin menjadi orang yang bercahaya, kita ingin menjadi orang yang beriman sama Allah, kita tidak ingin sama dengan orang-orang yang sebaliknya. Maka kita lakukan dengan cara menuntut ilmu. Beriman kepada Allah butuh ilmu. Menjadi ahli kimia harus punya ilmunya. Boleh. Karena kimia itu bagian dari ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini ayat-ayat kauniyah harus kita pahami, kita sadari, kita yakini, kita hubungkan seluruhnya itu adalah Allah yang menciptakan. Tadi yang saya bilang, harusnya orang biologi itu harus lebih tawaduk katanya. Kata Ustaz Adian Husaini itu. Karena dia mempelajari manusia, dia mempelajari mata, dia mempelajari telinga, fungsi telinga, dia mempelajari tanaman yang tumbuh. Dia mempelajari bagaimana sebuah pertemuan ya antara sperma misalnya di dalam perut seorang wanita misalnya, itu harusnya dia semakin sujud sama Allah. Bahkan kata Ustaz Adian Husaini itu, bahkan kalau ada yang mempelajari, harusnya dia mempelajari itu sambil menangis, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadi satu hal yang kadang terlupakan oleh kita. Kita belajar sebelajar-belajarnya, tapi kadang kita lupa bahwa semua yang kita pelajari itu bagian dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, pemahaman yang Allah berikan kepada kita. Dan kewajiban menuntut ilmu itu di dalam Islam diatur. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kewajiban-kewajiban itu. Bukankah ayat pertama surah Al-Alaq ya. Ayat pertama Allah menyampaikan tentang perintah untuk membaca. Dan secara substansi, maka sesungguhnya itu adalah perintah kita untuk menuntut ilmu. Iqra, bacalah. Baca.
Itu perintah ya untuk membaca. Walaupun dalam konteks ini membaca itu tidak yang bisa membaca buku, bisa membaca alam, ya. Dimaknai secara umum, membaca situasi, membaca hikmah setiap yang Allah berikan, bencana yang Allah berikan, apa hikmahnya, baca. Yang hanya membaca, wah Allah sudah menurunkan banjir. Udah begitu aja, tapi cari, baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Semuanya harus kita baca. Semuanya harus kita pahami. Semuanya harus kita, untuk kita menambah ilmu. Dulu tentang hujan ini bagaimana prosesnya. Kemudian hujan itu kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian ada ilmu-ilmu tentang kedokteran misalnya, dan seterusnya. Iqra, baca. Kata Allah, baca. Dulu waktu saya sempat membaca sirah tentang bagaimana malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad tentang perintahnya, itu sangat luar biasa. Merinding kita membacanya. Dalam sekian kali Nabi bertahanus itu beliau menyendiri memikirkan apa yang dikatakan Gua Hiro itu mulut guanya itu langsung menghadap kepada Ka'bah. Terlihat Ka'bah dan aktivitas manusia duduk di situ melihat apa yang terjadi, apa yang dilihatnya di depan Ka'bah itu. Kemudian beliau memikirkan hikmahnya. Kenapa manusia seperti itu? Kenapa manusia menyembah berhala dan seterusnya. Sehingga satu malam itu malaikat Jibril turun dalam bentuk manusia. Tiba-tiba beliau coba bayangkan kalau kita lagi sendirian di kamar misalnya, tiba-tiba ada laki-laki pakai baju putih gitu. Itu pun Nabi Muhammad sangat ketakutan. Sehingga pertemuan itu kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat erat sekali. Dengan sangat erat sampai di beberapa sirah dikatakan bahwa Nabi itu sampai tidak bisa bernafas. Jadi dipeluknya sangat erat sama malaikat Jibril sampai Nabi itu merasa tidak bisa bernafas. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra. Kata Nabi, aku tidak bisa baca. Maksudnya malaikat itu ikutin perkataannya. Iqra. Aku nggak bisa baca. Betul, karena Nabi adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Pada yang ketiga kalinya kemudian Nabi mengerti maksudnya mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiga ini juga jadi satu landasan kita untuk diwajibkan mencari ilmu. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Secara diksi aja. Secara diksi Allah menyampaikan tentang pena. Mengajarkan dengan pena. Mengajarkan dengan ilmu melalui tulisan dan seterusnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau kita tahu tentang sesuatu, bersyukurlah sama Allah. Kalau kita memahami sesuatu, bersyukurlah pada Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi baik. Dulu Nabi Adam diajarkan secara langsung oleh Allah. Jadi murabi pertama Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala. Murabinya Nabi Muhammad itu Allah melalui malaikat Jibril. Dan kita tahu ilmu sekarang, banyaknya ilmu yang bertebaran dari buku, dari sekolah, dari guru dan seterusnya, dari berbagai macam wasilah. Begitu kita tahu, kita faham, kita mengerti, bersyukurlah pada Allah. Kenapa allamal insana ma lam ya'lam? Dialah Allah yang mengajarkan kita semua manusia apa yang tidak diketahui. Begitu kita tahu tentang satu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting.
akhirnya kita bisa bilang tidak ada waktu bagi kita untuk belajar. Kita harus belajar. Tidak ada waktu buat kita untuk hal-hal yang lain kecuali kita melakukan pembelajaran. Pemahaman kita tentang kehidupan kita, tentang ibadah-ibadah kita, tentang kewajiban kita di sekolah. Kalau kita punya pelajaran matematika, maka kita belajar. Kalaupun ada kecenderungan kita di ilmu yang lain, ya silakan pelajari. Gitu. Saya termasuk orang yang dulu saya memaksakan diri masuk ke IPA. Cerita aja. Akhirnya nilai kimia saya itu ya, kalau kata dosen atau kata guru saya dulu divisi 2 terus. Divisi 2 tuh 5 ke bawah. Kimia 5 ke bawah, fisika 5 ke bawah gitu ya. Kecuali matematika aja yang lumayan gitu. Tapi karena itu sudah terjadi, ya belajar aja sepanjang yang semampu yang bisa kita lakukan. Sekuat yang bisa kita lakukan, walaupun pada akhirnya dapat divisi 2 terus gitu. Ya, kalau ibarat sepak bola divisi 2 itu kan biasanya di bawah divisi 1 ya. Divisi 2 5 ke bawah dapat 4, dapat 3. Ya sudah, pasrahkan aja sama Allah. Kalau sudah belajar, sudah optimal, sudah membaca buku, sudah bimbel, pada akhirnya tetap dapat 5 ke bawah, ya kita pasrahkan. Tapi itu bukan contoh yang baik, itu saja. Saya hanya ingin mengajarkan bagaimana kita berproses dengan sungguh-sungguh di dalam pembelajaran kita. Matematika kita belajar, segala sesuatu, fisika kita belajar, kimia kita belajar. Memang terlalu banyak mata kuliah, mata pelajaran di sekolah-sekolah kita, sehingga kadang terlalu banyak juga yang kita pelajari. Walaupun ya, tapi ya itulah, kita berproses saja dengan baik, kita bersungguh-sungguh saja dengan baik. Nah, kemudian Nabi juga sudah mengajarkan kepada kita tentang sebuah kewajiban kita belajar, ya. Dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim mengatakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu, belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kita semua Muslim, kita semua orang Islam. Maka Nabi adalah menjadi bukan salah satu, tapi yang paling utama. Ya. Keteladanannya ada dalam kehidupan kita. Hal kecil saja yang kita lakukan karena itu adalah contoh dari Nabi, insya Allah ada pahalanya. Kita memasukkan kaki kiri ke dalam WC dalam rangka kita mengikuti keteladanan kita dengan Nabi, insya Allah ada pahalanya. Kita keluar dari WC pakai kaki kanan, insya Allah ada pahalanya karena kita merasa saya ingin mengikuti Nabi. Jadi hal terkecil apapun yang kita lakukan, dan itu atas dasar keteladanan kita kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, bagi setiap orang Islam. Kewajiban kita menuntut ilmu. Makanya tidak boleh ada orang Islam itu bodoh. Tidak ada orang Islam itu yang tidak punya ilmu. Karena harusnya kita semua punya ilmu. Dengan kelebihan, dengan kekurangannya, mencari ilmu itu bisa kita lakukan dimanapun. Nabi tidak pernah sekolah, tapi Nabi adalah orang yang paling alim di dalam agama, di dalam Islam. Sehingga pada sampai hari ini kita bisa merasakan indahnya Islam karena ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu salah satu kewajiban-kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada Pak Eko dan alumni, bahwa sesungguhnya orang-orang berilmu itu punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti berbeda dengan orang-orang lain yang tidak memiliki ilmu. Seperti yang tadi saya sampaikan, cahaya itu beda dengan kegelapan. Orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Demikian pula dengan kedudukan orang-orang berilmu. Bukankah kita kalau kita sakit yang kita cari itu siapa? Pasti dokter. Kenapa? Karena kita yakin dokter itu punya ilmu dalam memberikan wasilahnya untuk menyembuhkan kita, walaupun menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi wasilah penyembuhannya melalui dokter. Kenapa? Ya karena dokter tahu ilmunya cara menyembuhkan. Kedudukannya beda dengan kita semua. Orang yang sakit itu tidak akan datang kepada kita. Karena kita dirasa memang nggak punya ilmunya. Anda ingin dibekam misalnya, Anda akan cari. Adik-adik akan cari siapa orang yang pandai bekam, atau paling pandai bekamnya siapa biar enak. Cari gitu.
akan kita cari. Karena mereka punya ilmu. Berbeda orang yang nggak punya ilmu, yang akan dicari. Tidak akan ditanya. Tidak akan diberikan kedudukan. Tidak akan diberikan keistimewaan. Karena tidak punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah akan meningkatkan derajat kita di siapa? Di hadapan manusia. Dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu itulah kemudian kita bisa membawa jalan kebenaran, jalan cahaya bagi orang lain. Tidak hanya untuk bagi diri sendiri. Kita tidak boleh katanya jadi lilin, hanya menerangi orang lain tapi kita meleleh. Kita sendiri hancur. Kita harus menjadi orang yang dengan ilmu kita adalah orang yang berilmu dan bisa mengamalkannya. Di sisi yang lain kita orang berilmu yang bisa membuka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, jalan cahaya kepada orang lain. Makanya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah kemudian mengatakan, walladzina utul ilma darajat, di akhir ayatnya ya. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang berilmu di hadapan Allah, maka dia akan diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang yang memiliki ilmu, niscaya orang-orang yang mengangkat derajat, orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Itu keutamaan, kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia. Kalau di kalangan kampus, ya tentu yang paling dianggap tinggi ilmunya di bidang tertentu, ya mereka yang punya gelar profesor, yang dia juga doktor di bidang ilmu tertentu. Sehingga orang pada saat ingin bertanya tentang ilmu itu, dia akan mencari doktor bidang apa misalnya. Khusus virus misalnya. Ada orang lagi meneliti virus, dia akan mencari referensi orang-orang yang punya buku yang khusus tentang virus, tentang bakteri. Atau dia datangi seorang dokter yang memang disertasinya, penelitiannya tentang virus misalnya. Itulah kedudukan seorang manusia. Di hadapan manusia saja, seorang itu ditinggikan derajatnya. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan iman kepada Allah ditambah dengan berilmu seseorang, maka Allah akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ini beberapa materi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, khususnya para siswa. Mudah-mudahan, bukankah kita juga setiap mau belajar, kita berdoa, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ada juga doa-doa lain yang Nabi Allah Muhammad ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita meminta ilmu, meminta rizki yang baik, gitu ya. Itu juga bagian dari bagaimana menumbuhkan semangat kita untuk senantiasa mencari ilmu, dalam setiap kesempatan, mumpung Allah masih memberikan hidup kepada kita, masih memberikan nafas kepada kita, masih ada waktu untuk kita untuk senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Yang kedua, meningkatkan ilmu kita. Karena apa yang tadi saya sampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, orang-orang yang beriman kepada Allah ditinggikan derajatnya, orang-orang yang berilmu kepada Allah juga akan ditinggikan beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan pasti akan berimplikasi, berefek kepada kehidupannya di dunia sebelum berakhir Allah mengambil nyawanya. Barakallah buat semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Agung yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang sekali lagi ilmu, keutamaan ilmu, bahwa sekali lagi juga saat kita belajar ilmu, ya tentu saja kita secara tidak langsung adalah kita harus tahu ya siapa yang memberi ilmu, itu adalah Allah SWT di sana. Dan disitulah insya Allah ilmu kita bisa bernilai dan juga tentu saja bisa nantinya ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat tentu saja kepada
masyarakat ataupun juga ke sekitar kita. Kemudian diberikan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kepada ini siswa siswi sekalian. Kalau yang malu-malu boleh di kolom chat atau mau langsung boleh dengan raise hand, silakan. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ya, sepertinya antara malu-malu atau ini. Insyaallah kalau sudah paham semua sih, insyaallah tidak masalah begitu ya. Jadi, oke, sepertinya tidak ada respon, sudah 1 menit kurang lebih. Jadi, insyaallah dianggap semoga nantinya apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, terus untuk para siswa-siswi yang ada di SMA ini Darul Ilmi, yang harapannya tentu saja ini sebagai pembuka dan nantinya masih akan ada aktivitas lainnya untuk dalam kegiatan untuk menuntut ilmu. Diucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Agung Wibawa sekali lagi yang sudah berkenan untuk memberikan materi di sini. Oh, ini ada permintaan dari Humas untuk difoto terlebih dahulu ya. Jadi mohon tunggu sebentar sebelum lift. Ya, silakan kepada Humas untuk bisa memfoto untuk memandu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Dengan hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Di slide kedua, yang belum aktif kameranya bisa diaktifkan ya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, Ustaz. Cukup. Oke, baik. Demikian untuk sesi materi untuk kesempatan kali ini. Kemudian nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan sedikit pengumuman untuk siswa dan siswi SMA IT Darul ini tentang pengelompokan dan juga nanti ada teknis selanjutnya ya. Mungkin kepada Ustaz Agung jika ingin Ya, pamit ya, silakan. Pak Eko ya. Ya, Jazakumullah semuanya, semuanya sukses. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian selanjutnya pengumuman. Jadi untuk nanti akan ada pengelompokan baru untuk kelas 10 dan 11 sebenarnya. Kelompoknya berbeda dengan semester kemarin. Untuk kelas 12 untuk yang kelas 12 yang putra itu tetap tidak berubah gitu ya. Kemudian nanti untuk yang putri nanti saya belum dapat infonya. Mungkin setelah ini Ustaz Danu bisa menyampaikan terkait dengan info-info pengumuman PPI. Dipersilakan kepada Ustaz Danu.